Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi yaitu perkembangan generasi komputer. Sebelum masuk materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Muhammad Raffi Alwatoni. Saya dari Prodi S1 Informatika dari kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Lanjut, yang pertama, sejarah komputer. Kehadiran perangkat komputer tentu sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia di era dewasa ini. Meskipun telah dikeluarkan dan mulai digunakan teknologi mobile yang lebih praktis, tapi ternyata itu masih belum mampu menggeser posisi komputer dalam urusan menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan komputer juga sudah terlihat dari beberapa dekade yang lalu. Bahkan dari komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana, hingga kini yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana pun dan kapanpun pengguna menginginkannya. Sebelum mencapai titik tersebut, komputer sendiri mempunyai sejarah panjang mengenai perkembangannya dari generasi ke generasi. Sejarah itu sendiri dibagi menjadi 4 generasi, dan tiap generasi perangkat komputer yang diciptakan selalu dibuat lebih baik sekaligus berbentuk lebih kecil dari sebelumnya. Berikut ini adalah ulasan mengenai sejarah komputer beserta perkembangannya dari generasi ke generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu digunakan pada tahun 1946 sampai pada tahun 1959. Itu bentuknya seperti di foto. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Lanjut, komputer generasi pertama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berat komputer generasi pertama ini ternyata mencapai hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh Mauchly and Escher. Tidak menggunakan bahasa komputer sepopuler seperti sekarang, ENIAC sendiri pada waktu ini menggunakan bahasa mesin, merupakan bahasa pemrograman paling dasar yang dapat dipahami oleh komputer. Dan karena keterbatasan kemampuan, akhirnya membuat komputer ini tidak dapat memecahkan masalah dalam satu waktu sekaligus. Meskipun terbilang sangat terbatas, namun pembuatan komputer generasi pertama tersebut menghabiskan biaya sekitar 1 juta dolar. Komputer generasi kedua. Ini gambarnya. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor kadang-kadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua tidak mewarisi komponen-komponen komputer terdahulunya, sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly atau kata lainnya adalah bahasa simbolik. Dan hal itu tentu utamanya lebih memudahkan karena pengguna dan programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Setelah dirilisnya komputer generasi kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu, seperti halnya Common Business Oriented Language atau CBOL dan Formula Translator atau Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan komputer komputasi yang lebih cepat dan akurat.
Komputer generasi ketiga, yaitu digunakan pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Ini bentuknya. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau IC. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Komputer generasi ketiga, teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai perantara penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan pita kertas. Yang artinya teknologi yang pada saat itu tentu jauh tertinggal jika dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga ini. Selain ukurannya lebih kecil, komputer ini juga dihargai lebih relatif murah dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Lanjut, komputer generasi 4 yaitu digunakan pada tahun 1971 hingga sekarang. Ini fotonya ya seperti komputer-komputer pada zaman sekarang ini. Yang terakhir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Komputer generasi 4. Perkembangan komputer generasi 4 ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah dari perusahaan IBM yang desain khusus untuk penggunaan rumahan lalu menyusul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer, yang mana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan mouse dan diciptakannya generasi yang diciptakan Graphical User Interface atau GUI dan kemajuan-kemajuan lainnya. Itu membuktikan bahwa semakin majunya teknologi, maka semakin mudah juga pekerjaan manusia. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat yakni menghasilkan komputer portabel yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang biasa disebut laptop. Cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, dan juga buat kalian yang baru lulus SMK atau SMA dan jika kalian masih bingung ingin mendaftar kuliah di mana, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Untuk program studinya bisa kalian lihat sendiri dan bisa juga mendaftar secara online. Langsung saja itu ada di klik di search di internet spmb.itspku.ac.id. Jika butuh bantuan atau ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.